Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Mas Yunus RK. Seperti biasa, selalu mindsetkan dalam motto kita sehat, kaya raya, bahagia. Karena mindset itu adalah termasuk kata-kata al-kalamu nisfu doa, kata-kata sebagian dari doa. Oke teman-teman, sebelum kita berdiskusi ya, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu supaya kualitas hidup kita ke depan, masa depan selalu mujur, selalu baik, selalu berkelimpahan dan harmonis dalam rumah tangga. Marilah kita mulai menaikkan taraf hidup kita dalam beragama dari syariat ke tarekat, hakikat dan makrifat. Tapi sebelum itu silakan teman-teman like dulu dan subscribe yang belum subscribe supaya lebih afdal gitu ya. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan membahas sedikit tentang hakikat ya. Jadi dari syariat dan hakikat tentang surga dan neraka. Mohon maaf, ini sedikit saya menyinggung tentang bagaimana konsep tentang surga dan neraka. Oke, kebanyakan seseorang atau 2.500 agama yang pernah hadir di dunia, ya kebetulan saya orang teologi karena S1 saya teologi, S2 saya manajemen, jadi sedikit masih tahu dan ingat dan selalu belajar dan suka membaca buku-buku ya tentang teologi. 2.500 agama yang pernah hadir di dunia itu semuanya, hampir semuanya itu mempunyai konsep surga dan neraka gitu ya. Bagaimana sih konsep surga dan neraka? Kalau di dalam beberapa teman-teman tentang spiritual gitu kan, dan yang syariat itu ada perbedaan kan gitu kan. Surga neraka nanti adalah suatu balasan sikap sifat manusia ketika mereka sudah mati setelah yaumul akhir kan gitu kan. Ada juga yang memahami tentang bahwa surga dan neraka itu adalah hari ini kan gitu kan. Tetapi saya tidak membahas tentang keikhtilafan seperti itu, tapi bagaimana saya akan membahas bahwa surga dan neraka itu bagaimana kita menyikapi supaya kualitas hidup kita hari ini, sekarang ini, ketika kita menjalani itu ada efek dampak ke depannya gitu loh. Efek dampak apa? Yang jelasnya baik dong ya kan? Yang jelasnya dalam keadaan apapun, baik kesehatan, finansial, rumah tangga selalu berkelimpahan kan. Nah bagaimana konsepnya? Jadi gini teman-teman, ini mungkin sedikit nyeleneh ya, sedikit nyeleneh atau berbeda ya kan, nggak apa-apa kan gitu kan. Yang nggak suka ya nggak usah dilihat gitu kan. Ya, saya tidak akan membahas surga dan neraka nanti atau besok atau kapan, enggak ya, bahwa semua orang kalau ditanya pasti kan menginginkan untuk masuk surga. Dan jelas mereka tidak mau di neraka. Kenapa? Karena di neraka konsepnya itu adalah penyiksaan, tempatnya panas. Itu kan yang ada di mindsetnya teman-teman. Apalagi sebentar lagi ada film juga ya kan tentang siksa neraka ya kan, belum diluncurkan ya. Dan gambaran di surga ya, gambaran di surga itu adalah sebuah tempat yang sangat yang sangat indah, baik, sejuk gitu kan. Minta apapun ya kan langsung kun fayakun kan gitu kan, konon katanya langsung ada semuanya. Nah ketika manusia, saya bertanya setiap pelatihan RK ya, setiap pelatihan RK itu saya pasti bertanya pada teman-teman, ibu, bapak, mbak, teman-teman, setelah meninggal dunia maunya kemana? Surga, bla 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 gitu kan. Nah jawaban teman-teman itu mempengaruhi kualitas hidupnya. Bisa dilihat orang-orang yang jawabannya surga, jawabannya B, C dan lain-lain, itu bisa dilihat kualitasnya. Jadi gini, kita harus memahami bahwa dunia ini, semesta ini, ya alam semesta itu semuanya ada yang menciptakan, yaitu sang pencipta. Ya kalau disepakati dalam bahasa agama adalah Tuhan gitu kan. Jadi yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini adalah Tuhan, di semestanya adalah Tuhan kan gitu. Nah ketika segala sesuatu berada
dari ciptaan Tuhan termasuk diri kita, raga kita, ruh kita, sukma kita, jiwa kita. Itu semuanya ciptaan Tuhan, ya kan? Jadi ketika Tuhan, ayo kita flashback sedikit ke belakang tentang cerita agama, ya, tentang cerita agama bahwa 2500 agama yang pernah hadir di dunia itu sepakat bahwa ada manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, bener kan? Iya, kalau di dalam Islam ada Adam, kan gitu kan, ada Manu, ada Bashar, ya sesuai dengan apa yang pernah dipelajari lah, kan gitu kan. Ada konsepnya itu. Nah, dan semua orang pasti meyakini, ya. Di samping ada teori Darwin, kan gitu kan. Kalau sosok manusia diciptakan, kita bercerita tentang Adam, gitu kan. Adam diciptakan oleh Tuhan. Konon ceritanya terbuat dari tanah liat dan ditiupkan ruh ke dalamnya. Lalu ditempatkan di surga. Karena Tuhan selain menciptakan surga juga menciptakan neraka. Ketika si Adam ditaruh di surga, akhirnya dia diberikan teman, ya kan, diberikan teman yang namanya Siti Hawa. Kalau di agama yang lain dikenal dengan Eva, kan gitu kan. Nah, disinilah konon ceritanya mereka berdua menyalahi aturan. Nah, menyalahi aturan yang akhirnya membuat mereka berdua harus diturunkan ke dunia. Nah, setelah di dunia, mereka harusnya kalau ajarannya masih dari sumbernya, ajarannya pasti akan kembali kepada Tuhannya, ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu yang setiap sering banyak orang ada orang meninggal, teman-teman pasti mengucapkan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Kalau tanahnya tadi diciptakan oleh Tuhan, kembali pada Tuhan, yang ruhnya tak tiupkan ruhku. Berarti ruh yang ada di dalam sini itu adalah bagian dari Tuhan dan pasti akan kembali. Karena rojiuna, kembali, kan gitu kan. Berarti teman-teman di sini disuruh apa? Disuruh untuk kembali kepada Tuhan. Kalau teman-teman dalam beribadah, dalam berbuat amal kebaikan, selalu menginginkan surga, demi masuk surga, takut neraka, disitulah yang mau saya bahas. Berarti teman-teman dalam menjalankan ibadahnya tidak ikhlas. Oke, sudah paham dari sini? Berarti teman-teman dalam menjalankan segala sesuatu syariat-syariat agama tidak ikhlas. Karena apa? Mengharapkan surga, ya kan? Kenapa mengharapkan surga? Karena takut neraka. Disinilah yang akan membuat kualitas hidup kita itu tidak baik. Akhirnya apa? Dalam menjalani segala sesuatu tidak ikhlas kok. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi membuat masalah dalam hidup kita. Kenapa? Tidak ikhlas dalam menjalani. Makanya yang harus dilakukan itu adalah kita mencari ridhonya Tuhan. Mencari ridhonya Tuhan, bukan lagi surga dan neraka. Ketika teman-teman menjalankan segala sesuatu perintah agama, menginginkan surga dan takut neraka, disitulah akan menjadi sebuah masalah. Karena apa? Hidupnya teman-teman ketika menjalani seperti itu tidak ikhlas, mengharap, berharap. Ya. Ketika teman-teman waktunya ibadah aja, waktunya berbuat baik aja. Urusan nanti entah masuk surga, entah masuk neraka, entah masuk manzilah baina manzilatain, entah tetap di dunia atau entah di mana, itu bukan urusan kita. Yang penting bagaimana kita hari ini menjalankan kehidupan kita itu ikhlas. Tidak mengharapkan satu apapun, hanya cuman ridhonya Tuhan, supaya kita benar-benar bisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau kita bisa menyamakan vibrasinya yang seperti itu, otomatis hidup kita berkualitas, finansial bagus, ya kan, keluarga juga bagus. Karena apa? Kita sudah mendapatkan ridho Tuhan di sini. Kalau kita sudah mendapatkan ridho Tuhan, sedangkan Tuhan maha kaya, Tuhan maha memberi, kita nggak minta pun dikasih.
Itu loh teman-teman konsepnya. Kalau teman-teman mengharapkan surga, takut neraka, disitulah teman-teman akan terus terjebak pada konsep itu yang akan membawa hidup teman-teman susah, banyak masalah, serba kurang dan lain-lain. Makanya di agama ada tingkatan syariat, torekot, hakikat, dan marifat. Dan masing-masing tingkatan ini masih dibagi, ada syariatul syariat, ada syariatul torekot, ada syariatul hakikat, ada syariatul ma'rifat, dan langsung bisa naik ke torekotul syariat, torekotul torekot, torekotul hakikat, sampai ke torekotul ma'rifat, sampai yang paling atas yaitu ma'rifatul ma'rifat. Naikkan teman-teman kualitas agamanya, naikkan supaya apa? Teman-teman dalam beragama juga berkualitas dan hidupnya mulia dan selalu mendapatkan ridho Tuhan. Kalau ridho Tuhan sudah didapat, Rahman Rahimnya Tuhan pasti turun. Kalau Rahman Rahimnya Tuhan turun, disitulah hidup kita mulia, disitulah hidup kita penuh dengan kelimpahan, disitulah hidup kita penuh dengan kemudahan, penuh dengan kelancaran. Karena apa? Kita ikhlas dalam menjalani beribadah, kita ikhlas dalam menjalani perintah agama. Karena apa? Kita sudah pada taraf ma'rifatul ma'rifat, hakul wusul yakin yang paling tinggi. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada keikhtilafan yang tidak sesuai dengan penjelasan saya. Tidak perlu berdebat karena setiap orang mempunyai keilmuan yang berbeda-beda. Begitu nggih? Oke, saya hanya ingin mengingatkan bahwa teman-teman kalau menjalankan ibadah agama yang ikhlas gitu loh. Ketika ikhlas berarti tidak berharap surga dan tidak berharap tidak takut dengan neraka, otomatis kita menjalankan sesuai. Karena apa? Intinya beribadah adalah kebaikan untuk kebaikan diri kita. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Silahkan dinaikkan kualitas dan kuantitasnya dalam beragama sampai ke tingkatan yang ma'rifatul ma'rifat, supaya menemu buahnya yaitu iman yang sangat imannya iman, yaitu hakul wusul yakin. Oke, teman-teman, mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi. Om, salam, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya.